ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. 3 menit lagi salat Idul Adha di Masjid Islah akan segera dimulai. Sekali lagi 3 menit lagi salat Idul Adha akan segera ditunaikan. Demikian pengumuman untuk itu Bapak Ibu segera untuk hadir dan kita akan bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة لعيد الأضحى ركعتين جميعا رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله الصلاة جامعة. فكم فإن تأسيسه فمن تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي الضحى إماما لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrak laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadal yawm min a'dhamil ayyam wa takhadha Ibrahima khalila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin at-tayyibin wat tahirin. Ayyuhal hadirun, Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah fa'budullaha wa aqimis salata li dzikrillah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita berupaya dan berusaha untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, harapan kita menjadi orang-orang yang al-muttaqina haqqah, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yang tiada lain adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang kita inginkan. Karena itu hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, selain kita berupaya untuk menjadi muttaqin, marilah kita juga berupaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dari waktu ke waktu usia kita, umur kita
sampai hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bernafas, diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Dengan bersyukur, kata Allah, wa itadana rabbukum la in syakartum la yazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yaitu kita akan ditambah oleh Allah nikmat kita selama kita mau bersyukur, dan sebaliknya ketika kita kufur, tidak mengakui nikmat Allah, maka menjadi masalah buat diri kita karena kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Setiap tahun kita telah menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang syariat itu bersumber dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang kemudian oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan yang namanya Idul Adha. Cerita soal Idul Adha, cerita soal Nabi Ibrahim, cerita soal Nabi Ismail, saya kira kita semuanya sudah sangat mafhum. Sejarah bagaimana kenapa ada kurban, saya kira sudah mafhum. Kenapa Nabi Ibrahim harus menyembelih putranya yang kemudian tidak jadi karena memang digagalkan oleh Allah. Karena itu sebenarnya untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ada hal yang penting, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu memberikan gelar uswatun hasanah tidak hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelar uswatun hasanah ini, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, menjadi teladan buat kita semua. Bukan berarti nabi yang lain tidak menjadi teladan, tetapi Nabi Ibrahim adalah bapak kita, Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat kita ambil teladannya. Secara ketauhidan, Idul Adha ini mengajarkan kepada kita Nabi Ibrahim menjadi bapak yang baik. Kenapa dikatakan menjadi bapak yang baik? Karena beliau ketika bermimpi isyarat dari Allah untuk menyembelih putranya, beliau menunggu pada masa anaknya ini sudah bisa diajak berdiskusi. Menunggu. Kenapa? Ini adalah bapak yang sangat luar biasa. Ada dialog, ada diskusi dalam mendidik anak-anaknya. Nabi Ismail alaihissalam ketika diberi kabar oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak yang baik, bahwa mimpinya beliau itu tidak sekedar mimpi tetapi petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail sebagai anak yang baik, beliau mempersilahkan dirinya untuk disembelih, dikurbankan demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting karena Nabi Ibrahim diyakinkan oleh putranya, laksanakan ayah untuk perintah Allah, ayah akan mendapatkan saya sebagai orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Satu sisi dari spiritual ketakwaan, keimanan, ketauhidan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dapat kita contoh dengan baik. Tapi dalam kesempatan ini, marilah kita sedikit untuk memahami dan meyakinkan diri kita bahwa aspek sosial, aspek kepedulian kepada masyarakat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi penting. Hikmah kurban dari sisi aspek sosial misalnya, kita mampu menghadirkan nilai-nilai solidaritas sosial, atau dengan istilah lain adalah takaful ijtimai. Solidaritas sosial dengan membagi hewan kurban. Orang yang berkurban dengan jutaan, puluhan juta membeli sapi, entah itu sendiri atau patungan. Jutaan untuk membeli kambing,
Ini kalau tidak ada rasa sosial, rasa solidaritas kepada orang lain, tidak mungkin. Sehingga dengan demikian mendorong ketauhidan ini, kita yang beriman kepada Allah tentunya akan diiringi dengan nilai solidaritas tinggi kepada orang yang lain. Entah itu saudara, tetangga, atau siapapun. Di bulan Dzulhijjah, di hari Idul Adha inilah kita semuanya, mohon maaf, yang kekurangan, yang jarang makan daging karena mahal, maka hari ini kita rayakan dengan makan daging dengan sepuas-puasnya. Orang-orang yang tidak mampu, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, menjadi betul-betul merasa berterima kasih kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini berkurban sapi atau berkurban kambing. Dengan begitu menunjukkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang berkurban sapi atau kambing ini adalah orang yang sahiyun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sahiyun qaribu minallah wa qaribu minan nas wa qaribu minal jannah ba'idu minan nar. Apa artinya? Orang yang berkurban itu berarti orang yang sahiyun, orang yang loman, orang yang dermawan. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Kalau sudah dekat dengan Allah, tentunya doanya mudah terkabulkan. Kalau sudah dekat dengan manusia, yakin akan disenangi, dicintai oleh tetangganya, oleh temannya, oleh manusia yang lain. Dan kalau sudah dekat dengan surga, maka tinggal satu langkah untuk memasukinya. Karena itu, selamat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini mengorbankan hewan kurbannya ke Masjid Al-Islah ini. Semoga kurban panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, aspek sosial. Di masa-masa seperti ini, banyak harga barang yang naik, kebutuhan rumah tangga naik, kebutuhan masak naik. Tapi hari ini kita beli semua itu dengan keikhlasan para pengkurban hewan di Idul Adha ini. Kita beli semua itu dengan kebahagiaan para fakir, para miskin yang hari ini ikut bergembira bersama kita semuanya. Dengan demikian hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita semuanya ke depan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi penting kepada masjid-masjid yang lain untuk membangun solidaritas sosial, peduli kepada jamaahnya. Tidak hanya pada saat kurban atau Idul Adha seperti ini. Bagaimana jamaah masjid yang mampu memberikan infaknya kepada masjid diniati untuk para jamaah yang kurang mampu. Jika di kampung ini sudah mampu semuanya, sedikit sekali yang kurang mampu, tetangga sebelah, kampung sebelah, desa sebelah, barangkali bisa kita sinergikan untuk membagikan apa yang dimiliki, apa yang dipunyai oleh jamaah kampung sini. Inilah pentingnya masjid di hari ini. Masjid di era sekarang ini betul-betul tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga membangun jiwanya agar jamaahnya, pengurusnya, masyarakatnya menjadi jamaah, menjadi pengurus, menjadi masyarakat yang sahiyun, yang menjadi masyarakat yang dermawan. Dengan demikian kekurangan ekonomi umat Islam akan terangkat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, zakat, infak, sedekah itu kalau dikelola oleh masjid dengan baik, ditasarufkan dengan baik, saya kira uluran pemerintah itu yang sampai saat ini belum cukup akan tercover dengan sendirinya. Menurut penelitian Badan Amil Zakat Nasional Pusat itu, kalau umat Islam mau berzakat digabungkan jadi satu, zakat malnya, zakat fitrahnya, itu mendapatkan dalam satu tahun kurang lebih 252 triliun. Ini kalau diseragamkan, dikompakkan umat Islam melalui masjid-masjid, sungguh luar biasa. Kemiskinan, kekurangan, kemelaratan, keduafaan akan teratasi. Semoga semua ini menjadi harapan kita, dan semoga semua ini juga
menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di ujung khutbah ini perlu saya sampaikan bahwa kekompakan umat Islam, kita simbolisnya di Idul Adha ini, semua masyarakat jadi satu, semua takmir jadi satu, berkompak untuk menjalankan perintah Allah, kompak menjalankan perintah Nabi Ibrahim, kompak menjalankan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini kita kuatkan menjadi kompak seterusnya, sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul dari masjid, tidak ada masalah-masalah yang timbul di tengah masyarakat. Masjid ini kita milik bersama. Mari kita bangun kerukunan, mari kita bangun kekompakan. Islam akan kuat, Islam akan jaya, maka yang lain akan takut dan segan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para jamaah langsung mawon